Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaihi syabun ala hubbi isnataini. Hati orang yang telah tua tetapi seperti pemuda. Kata Rasulullah, wong tua ning kaya bocah enom. Kalimat itu. Ya, kaya carane kaya jarane tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Jadi hati orang tua tetapi dia seperti anak muda di dalam kecintaannya dua perkara. Di dalam kecintaan dua perkara, yaitu hubbul maisyi, kecintaan di dalam hidup, cintane kambi urip, maksudnya seolah-olah kayak orang gelem tua, orang gelem ibadah, karepe enom terus. Sehingga pada orang-orang yang seperti itu akan lebih banyak dominan memperturutkan hawa nafsunya. Berkata Syekh Utsaimin, berarti Syekh Utsaimin berkata, yajibu al-ashkhas alladzina yukabbiruna fissin. Kata dia, wajib bagi seseorang, yaitu orang-orang yang telah menginjak usia di dalam hidup tua. Kata beliau, wajib hukumnya bagi orang yang sudah menginjak usia tua, masuk kepada masa-masa tua, dia ayyafalu al-mazidan minal amali sholihah. Dia hendaklah banyak berbuat untuk yaitu mengumpulkan bekal amalan-amalan soleh. Ini menurut Syekh Utsaimin, nek sampean wis usia tua, kikon tengkeh gune ngamal soleh. Iki artinya iki kepenake ngau bahasane dhewek. Sampai begitu usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dikir pagi mulai dilakoni terus. Dikir petang istiqomah atau lereng. Sholat malam kalaupun seandainya hanya 2 rakaat dilakukan terus. Sholat duha sekalipun hanya 2 rakaat dilakukan terus. Baca Al-Quran dilakukan terus. Bahkan sampai kemudian amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi banyak dilakukan nek wis usia tu tua. Jadi orang anak alasan lah wis tua, orang anak malah justru nek wis tua kan amal soleh akeh. Gue maksudnya ini. Wa mana dzalik ayyajiba ayyakuna al-murahiquna kadzalik. Sekalipun di masa-masa muda wajib juga manusia untuk beramal soleh. Sekalipun sing jenengane wong bocah nom-nom ya tetap hukumnya wajib untuk melakukan banyak amal soleh. Ya maksudnya. Li'anal insana, karena sungguhnya manusia la ya'rifu mata sayyamutu. Karena sungguhnya manusia itu tidak ada yang mengetahui kapan dia mati. Karena manusia tidak ada satupun yang mengetahui kapan dia meninggal, kapan dia berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumkinu ayyakuna sabut, ada kalanya mungkin dia meninggal di usia muda. Ada kalanya dia mungkin meninggal di usia muda. Ada kalanya kemudian dia meninggal pada usia masa-masa tua. Tetapi kalau siapa saja yang menginjak usia tua, ini telah lama panjang hidup jatahnya di dalam dunia. Artinya sebentar lagi ia akan berpulang kembali kepada Allah. Sebagaimana orang yang hendak berpulang pasti mengumpulkan bekal yang banyak untuk kepulangannya menuju kampung halamannya surga. Jadi justru nek wis tambah tua sampean iki kudune malah lebih akeh ngene ngamal soleh. Kenapa? Karena rumangsani dalam meninggal balik kampung. Sampai negeriin pernah merangkok, sampai negara balik kampung, tuku lantingnya, tuku kiene, terus persiapannya kata
nek ditakoni, "Duh, sampean ngapa kuwi tuku klambi anyar dan yang lain-lain?" "Aku dilamening bali kampung." Gue jadi orang alasan malah justru kemudian begitu tambah usia malah jadi tambah kendor. Jangan sampai yang dikatakan oleh Nabi, aja ngasih sing demonanang Nabi. Yaitu kata Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaihi syabun ala hubbi isnataini. Hati orang yang telah tua tetapi seperti pemuda. Kata Rasulullah, wong tua ning kaya bocah enom. Kalimat itu. Ya, kayak carane kayak jarene tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Jadi hati orang tua, tetapi dia seperti anak muda di dalam kecintanya dua perkara. Di dalam kecintaan dua perkara, yaitu hubbul maisyi, kecintaan di dalam hidup, cintane kambi urip, maksudnya seolah-olah kayak orang gelem tua, orang gelem ibadah, karepe enom terus. Sehingga pada orang-orang yang seperti itu akan lebih banyak dominan memperturutkan hawa nafsunya. Oh, aja ngasih tambah tua, orang jere kemudian tambah mareni, malah tambah dadi cara bahasane dewek. Salate bebuan kadang-kadang, puasa ya kadang-kadang, ngaji ya kadang-kadang naik dipaksa, atau kadang-kadang naik sebulan pisan atau setahun pisan atau yang lain-lain. Padahal usianya wis 50 tahun. Gelem mangkat gasik, gelem banget gasik, mangkat gasik temen-temen. Ning itu garap mangkat sholat subuh, garap nang sawah. Kudu sering menangi nyun sewu nggih, kudu sering menangi. Anak wong usiane wis 50 tahun. Yang pakai gasik ning musim kados mekaten. Gasik tapi nggone mangsa sawah, bahkan nggone mangkat sedurung subuh. Dadi adzan subuh dheweke wis lagi nang sawah. Ya, sing jenengane qalbun syekh, hati seorang yang tua tapi seakan-akan kayak pemuda. Sing ngurusi dunia baik, seakan-akan dunia dikumpul nang garep dikawah mati. Akeh mboten sing iku. Kami juga sering mendapati anak mau mangkat gasik, jam-jam tatkala manusia seharusnya melakukan sholat malam, mangkat gasik mengpasar pagi. Kemudian itu gopo-gopo seakan-akan, bahkan sampai-sampai motivasi di dalam dirinya nek nyoran mangkat gasik kebeli beli duit. Tapi manusia untuk berpikir gimana kemudian dia istiqomah untuk melakukan amal soleh supaya mendapatkan pahala surga, jarang manusia menggali ingkang jejak ingkang lurus. Kadang-kadang orang-orang yang seperti itu nanti begitu sadar jiwanya, kelemahan di dalam jiwanya, badannya sudah tidak mampu lagi. Disebutkan dalam satu riwayat, karena satu riwayat, karena rojulun, anak wong lanang, ceritanya, dia adalah seorang yang kaya raya, dheweke wong sugih. Anaknya juga banyak dan anaknya juga kaya raya semuanya. Dheweke wong sugih, anaknya ya sugih. Tatkala kemudian dia berdiri di hadapan cermin, dheweke pernah ngadeg di hadapan cermin. Begitu dheweke menghadap di hadapan cermin, lantas kemudian dia menjerit dan kemudian pingsan. Ngadeg, ngaca, dheweke terus jerit terus pingsan. Setelah kemudian dia sadar, dia tidak mau hidup kecuali tinggal di masjid. Jadi yang pakai terus begitu kata sepakatan orang gelem manggoni nang omahe kecuali dheweke malah nginep nang masjid. Nah terus sampai takon nang apa dheweke jerit nganti pingsan. Dheweke karena melihat keriput di bagian tulang pipinya, kami uban yang banyak di kepala.
Dheweke begitu ndeleng ngaca iki ya, wis keriput, terus kemudian uane wis akeh, jerit terus semaput. Semaputnya nang kene bukan karena sedih karena tuane utuh, karena mikir maksudnya adalah uban yang ada di kepala, keriput yang ada di kulit wajahnya. Ini menunjukkan dia telah masuk ke usia tua, sebentar lagi menuju pulang menuju kepada Allah. Sehingga dia tidak ingin ngurusi masalah dunia, dia pengen tinggal dalam masjid. Sehingga menurut riwayat, dia itu pekerjaannya hanya cuma membersihkan masjid. Kalau suatu saat anak-anaknya kemudian, kalau suatu saat anak-anaknya marani kon beli, dheweke ora gelem. Dheweke ngasih nangis ora gelem aja maksa anak-anakku lebih ayam tembri. Lantas tatkala suatu malam, biasanya kalau di malam hari dia kemudian duduk bersimpu di sepertiga malam. Terus nek dheweke sepertiga malam, dheweke lenggah. Terus setelah kemudian dia melakukan sholat malam, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku telah masuk ke dalam usia senja. Kulitku telah mengkeriput. Uban-uban yang ada di kepalaku hampir memenuhi. Amalanku sedikit, wahai Allah. Aku belum menghatamkan Al-Quran selama ini. Aku belum melakukan banyak amal soleh selama ini. Sampai-sampai kemudian tenggelam di dalam air mata. Dan ia lakukan bertahun-tahun. Tak kala kemudian di penghujung hidupnya, ada seorang laki-laki yang pernah mendapati dirinya sholat malam. Begitu kemudian dia sholat malam, ia sebagaimana biasanya mengucapkan istighfar, memohon ampunan, berdoa kepada Allah, meneteskan air mata. Setelah itu kemudian badannya disandarkan kepada tembok. Lantas seperti itu kemudian dia meninggal. Wah, ini disebutkan di dalam kitab. Terus dheweke meninggal. Kising jenengane wong motivasi di dalam jiwane andel. Motivasi keinginan untuk beramal soleh tinggi sampai melakukan itu. Kalau manusia di zaman hidup hari ini seakan-akan tambah usianya tambah tua, jereng ngumpulna amal soleh sing akeh, malah seakan-akan berkurang amal soleh yang ia lakukan. Kesadaran di dalam jiwa untuk kembali menuju kepada Allah juga berkurang. Kepanggonan sifat kasel dan kepanggonan sifat ngedzun. Seakan-akan seperti itu. Wah, Masya Allah ya kalau kita lihat seperti itu. Insya Allah kalau buat pertemuan selanjutnya dibahas. Saya baca aja, nanti penjelasannya nginjang. Yaitu al-a'malu amalan-amalan di usia senja yang kulo panjang setuju saya harus lakoni. Sepindah, yaitu lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Yang keempat, banyak bertahmid, beristighfar dan bertobat. Yang kelima, memperbanyak zikir dan baca selawat. Yang keenam, yaitu rutin atau istiqomah di dalam zikir pagi dan zikir petang. Yang ketujuh, yaitu aktif dalam thalabul ilmi. Yang kedelapan, rutin mempelajari Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Yang sembilan, berpesan kepada anak-anak, kaum kerabat, kawan sahabat untuk mendoakan dirinya dan untuk mentalkin dirinya kalau suatu saat dia meninggal. Nomor 10, yaitu berpesan kepada saudara-saudaranya agar kelak tatkala dia meninggal supaya dia, yaitu orang-orang setelahnya, meninggalkannya. Yang ke-11, rajin berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Yang pertama dulu, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Yang kemudian yang di sini, Allahumma aksir mali wa wallazi wa barik fi ma'ataitani wa autil hayyati ala tu'atika wa ahsin amali waghfirli. Artinya, ya Allah, perbanyaklah harta bendaku, anak-anakku, dan berilah keberkahan di dalam keduanya yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan panjangkanlah usiaku di dalam ketaatan kepadamu. Dan berbagus amalanku, dan ampunilah dosa-dosaku. Insya Allah pada pertemuan berikutnya penjelasan terhadap permasalahan
11 poin niki. Masing-masing niki ana penjelasannya masing-masing. Ya. Di antaranya itu mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin atau mungkin tipu tanyakan ke Fadul, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Kita apa hidupnya itu bagikan apa menghadapi gimana dan seperti berjalan di atas kritik banyak. Iya. Dan itu kenapa kita dihadapkan di sini? Iya. Ya memang seperti ini. Ini kalau kita berbicara masalah dunia, ini kan berbicara masalah dunia. Dunia tidak ada satupun Al-Quran atau hadis yang memuji dunia. Satu. Yang kedua, manusia yang hidup sebagai seorang muslim bukan berarti tidak boleh memiliki dunia yang banyak, atau bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh kaya, silakan. Yang ketiga, sampean dalam kemudian berbicara masalah dunia, jangan sampai dunia itu menenggelamkannya. Sifat dunia itu disering kemudian dihubungkan dengan kalimat hayah. Dulu pernah nyinggung gini, sing jenengane hayah nang bahasa Arab. Satu artinya kehidupan. Nek digabung dengan dunia, hayah itu dunia diartikan berarti kehidupan dunia. Kemudian hayatun mening, hayatun kalau dalam bahasa kita artinya ular. Ular berarti ini digabung di dunia, hayatun dunia bisa diartikan ular dunia, karena dunia itu memiliki sifat seperti ular yang berbisa. Sampai bisa menundukkan, maka dunia mudah jadi tunduk, tetapi tetap berbahaya. Gue. Tetapi sampai kalau tidak bisa menundukkan dunia, maka dunia itu akan mematuk Anda dengan bisanya yang beracun. Kalau Anda sudah dipatok oleh dunia kemudian beracun, masuk ke dalam jiwa, lantas kemudian sampai susah sembuh dari penyakit hayatud dunia itu. Itu maksudnya. Mulanya diomongna hayatud dunia. Diumpam makna, wong sugih duit, wong sugih dunia, kepada baik ngingu ulah sing jinak. Tapi bukan berarti tidak berbahaya, karena itu adalah hewan yang berbisa. Mulanya nang Islam orang nana satupun yang memuji kepada dunia, tapi bukan berarti tidak boleh punya dunia uni. Sing ora uni nanti dunia menenggelamkan kita, memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai silakan aktivitas bekerja apa saja silakan. Sing petani, sing pedagang, yang kemudian pegawai silakan kemudian menjadi pegawai. Tapi jangan sampai semuanya itu meninggalkan atau melalaikan dari kewajiban kepada Allah, dan jangan sampai yang semuanya itu bisa mengalahkan segala apa saja yang berkaitan dengan masalah akhirat. Kising disalahna, kising nakuno. Nek ngasih ngalahna urusan akhirat. Contoh, anak wong mau ngaji terus jadi orang ngaji, ditakoni ngapa aku keselkan sawah, ki jenengane wong kepatuk udah. Iku ya kaya kudune sing duniyane prei, sing ngajine aja ngasih prei. Iku derek malah kewali kising turun. Oh iki ya. Terus sing pokoknya nih belum ngaji, pokoknya sing ngomong sing enak-enak itu sampean mau anak-anak mau atau ini kan kesepakatan permasalahannya. Kalau berbicara masalah dunia, wah cukup banyak masalah dunia. Kapan-kapan khusus membahas dunia nek sampean betah, mulai panas. Panas. Dan yang lain mungkin ibu-ibu mungkin siap-siap kayak saja, pada tidak apa. Oh ya, Ini kan ngaji iya, iya, ya kadang-kadang waktu sampai waktu selama. iya, Ini kalian doa masa tua, iya, itu nanti tolong dengan
tulis ke saya. Oh iya. Saya masing-masing jamaah ya. Oh iya benar-benar. Ya, terus nama jajaran ini untuk kelawan. Iya, iya betul. Ya nanti saya tulis bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, artinya saya kirimkan ke Pak Karno. Nanti dari pihak masjid men di fotokopi di dumsi siji. Iya, paling ora men panjenengan apal ngonen doa kuwe. Wonten donga kan senjatane wong mukmin maribasan diparingi sifat kesel gara-gara donga, ternyata keselin mandan hilang. Iku dorongan jiwa. Oke, oh itu ya. Dorongan jiwa. Cekap nggih? Ibu ana sing tau takonan pengen balik kabeh, nyawa curiga. Oh iya, ya wis. Cekap nggih?